Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Asyafa'ah dengan NIM G00241157. Saya dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi yang pertama, yaitu jelaskan anatomi trakus respiratorius superior. Nah, di trakus respiratorius superior itu terdapat nasus, laring, dan juga paring. Nah, pertama itu kita membahas tentang nasus. Nasus itu adalah bagian yang paling atas dari sistema respiratorium. Nah, nasus itu terdiri dari nasus externus, cavum nasi, dan juga beberapa sinus paranasalis yang di sekitarnya gitu. Nah, untuk nasus externus, dia kan letaknya di bagian anterior, yang tampak pada bagian luar gitu ya, tampak luarnya gitu. Terus nasus externus itu memiliki beberapa tulang keras atau disebut dengan osa dan juga tulang rawan, ada kartilagonya tuh, yang mempertahankan cavum nasi itu biar bisa tetap terbuka gitu. Nah, untuk yang cavum nasi atau kavitas nasi atau disebut dengan rongga hidung itu adalah suatu ruangan yang berbentuk baji yang memanjang gitu dengan basis di inferior yang besar dan sebuah apex di superior yang sempit. Nah, ada pintu itu namanya adalah apertura cavum nasi. Itu ada yang anterior dan juga posterior. Nah, yang anterior itu namanya adalah nares, tapi kalau yang posterior dia tuh namanya coana gitu. Kalau nares itu buat menghubungin cavum nasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan luar gitu. Kalau yang posterior atau coana gitu buat membuka ke dalam nasoparing. Nah, cavum nasi kan ada 3 regio, yaitu ada vestibulum nasi sama regio respiratoria dan juga regio olfaktoria. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah regio olfaktorianya yang bagian lebih ke yang atas gitu lah. Kalau ini adalah regio respiratorianya, ini adalah vestibulum nasi. Nah, ini kan apertura yang posterior itu kan ada coana, kalau yang apertura anterior itu adalah yang nares gitu. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang septum nasi. Nah, septum nasi itu ada cartilago septinasi, vomer, lamina perpendicularis os ethmoidal, juga ada spina nasalis os frontal, ada os nasal, ada crista nasalis os maxilla sama os palatinum. Nah, crista nasalis, cartilago septinasi. Os nasalnya ini adalah vomernya yang warnanya hijau. Nah, ini yang warna biru adalah crista nasalis. Selanjutnya di dinding lateral itu dia memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat, namanya itu ada konka nasal superior, media, sama yang inferior nih. Konka yang bentuknya kayak lengkungan gitu. Ini konka, ini superior. Terus ada meatus di konka nasalis itu membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara. Ada yang namanya recessus sphenoethmoidalis, ini ada meatus superior, ini meatus yang media, ini yang inferior. Selanjutnya yaitu sinus paranasalis. Nah, itu kan ada 4 tuh. Ada maxillaris di pipi, terus ada frontalis di frontal, terus ada sinus ethmoidalis. Itu ini tuh ada 3. Ini tuh bakal terbagi gitu. Terus ada yang namanya sinus sphenoidalis. Nah, itu di bagian belakangnya gitu. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri itu dia berasal dari arteri carotis interna externa gitu. Nah, yang carotis externa dia itu arteris sphenopalatina, arteri palatina mayor, sama arteri labialis superior, dan juga lamus lateralis nasi. Kalau yang interna, carotis interna, dia tuh ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis yang posterior. Untuk inervasinya, untuk sensori penciuman itu ada nervus olfactorius pertama. Habis itu untuk sensorik yang umum ada cabang-cabang nervus ophthalmicus. Terus itu bakalan jadi 2, yaitu nervus ethmoidalis anterior sama yang posterior. Terus ada nervus nasopalatinus, itu cabang dari nervus maxillaris. Terus untuk otonom itu ada nervus facialis sama nervus maxillaris. Selanjutnya kita ke paring. Nah, di paring
Ini tuh bakal terbagi menjadi 3 regio, yaitu adalah nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nah, nasofaring, orofaring, laryngofaring. Oke, kita ke laring ya. Nah, laring itu merupakan saluran pernafasan, sphincter, dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea, juga saluran yang terletak fleksibel gitu saat proses penelan dan juga saat istirahat. Laring terletak tinggi apa? Tinggi VC3 sampai VC6. Nah, maaf tadi untuk yang nasofaring dia tuh setinggi dari VC1 sampai 2, kalau yang orofaring tuh VC2 sampai VC3, kalau yang laryngofaring tuh VC3 sampai 5. Oke, kita kembali ke laring juga, dan dia tuh ada skeleton laringis. Nah, ada yang epiglottis, ada yang thyroidea, ini yang yang kartilago yang besar gitu ya. Yang besar itu thyroidea, epiglottis, habis itu cricoidea. Ada juga trakea. Ini tuh adalah trakea ya. Nah, ini adalah kartilago cuneiformis, dia tuh di sebelah sini. Terus ada yang kayak seperti tanduk, itu kartilago corniculata, dan juga ini adalah kartilago arytenoidea. Tuh lanjut untuk kavitas laringisnya itu ada bangunan penting yaitu plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, dan plica glotidis, dan juga sacculus aringis. Nah, ini adalah plica vestibularis tuh yang di sini. Ini plica vocalis, ini adalah kavitas infraglotikanya. Oke. Selanjutnya adalah jaringan lunak dari laring. Itu ada ligamenta et membrana extrinsik sama ligamenta et membrana yang intrinsik. Kalau yang extrinsik itu membrana thyroidea, terus ada ligamentum hyoepigloticum, juga ada ligamentum cricotracheal gitu. Terus untuk yang intrinsik itu membrana quadriangularis sama membrana cricothyroidea dan conus elasticus. Terus juga ada conus elasticus. Oke, untuk laring, untuk muskulnya atau ototnya itu yang pertama depressor laring sama levator laring. Nah, yang depressor laring itu ada musculus sternoideus sama musculus omoioideus. Nah, ini kalau yang levator laring itu ada musculus thyroideus, digastricus, thyroideus, thyropharyngeus, sama palatopharyngeus. Nah, fungsi dari laring yang membuka glotis dia itu adalah musculus cricoarytenoideus posterior. Terus untuk yang menutup itu musculus cricoarytenoideus yang lateralis sama musculus arytenoideus yang transversus, dan juga musculus thyroarytenoideus gitu. Untuk yang menegangkan ligamen vokal itu ada musculus cricoarytenoideus. Nah, untuk mengendurkan ligamen vokalnya itu ada musculus thyroarytenoideus sama musculus vocalis. Kalau yang membuka aditus itu musculus thyroepigloticus, tapi kalau yang menutup aditus laringisnya itu adalah musculus arytenoideus yang obliquus gitu. Oke, selanjutnya laporan anatomi yang kedua yaitu tentang jelaskan anatomi tractus respiratorius yang inferior. Nah, yang pertama itu ada trakea, ada bronchus, pleura, dan juga pulmo. Nah, yang pertama kita membahas tentang yang trakea terlebih dahulu. Dia itu letaknya setinggi skeletopis vertebra cervical 6 sampai dengan vertebra thoracica 4 atau 5 gitu. Nah, dia itu terbagi menjadi 2, trakea cervicalis sama yang thoracalis gitu. Nah, penyusunnya dia itu ada cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, dan juga musculus trachealis, dan ada jaringan pikat elastis. Nah, dia untuk ada bangunan penting namanya adalah bifurcatio trachea. Bifurcatio trachea itu adalah percabangan dari trakea yang dia itu bakal menjadi bronchus primarius dexter sama sinister, gitu setinggi VTH 4 atau 5 gitu. Nah, di bifurcatio trachea ini dia tuh ada namanya penonjolan. Penonjolan itu adalah namanya carina. Nah, carina ini fungsinya buat apa? Buat reseptor batuk dan reseptor iritan gitu. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada bifurcatio trachea, dia itu adalah sebuah penonjolan tuh namanya adalah carina, dia itu buat reseptor batuk atau reseptor iritan gitu. Nah, ini ya trakeanya, ini ada cartilago trachealis. Nih, ada ligamen annularnya juga. Ini yang cartilago trachealis ini kan. Dan musculus trachealis tuh kayak
sebuah bentuk itu C gitu ya kartu lagunya. Oke. Selanjutnya untuk bronkus, dia ada 2 zona konduksi dan juga zona respiratori. Nah, zona konduksi itu ada bronkus primarius, bronkus secundus, sama bronkus terus juga bronchiolus terminalis. Nah, bronchiolus terminalis dia tuh tidak punya kartu lagu, sedangkan yang lainnya dia punya kartu lagu. Terus ke zona respiratori. Nah, di respiratori itu ada bronchiolus respiratorius. Dia tuh tidak punya kartu lagu. Oke. Selanjutnya bronkus primarius. Gimana sih cara membedakan ya bronkus primarius dexter sama sinister? Jadi untuk yang dexter dia itu lebih pendek, panjangnya itu lebih pendek, tapi kalau yang sinister dia itu lebih panjang. Dan diameternya itu yang dexter dia lebih lebar dan dia diameter lebih besar gitu kan. Terus yang sinister dia tuh diameter lebih kecil, dia lebih sempit. Terus untuk yang posisinya dexter itu lebih tegak atau vertikal, tapi kalau yang sinister dia itu lebih datar atau horizontal gitu. Oke, selanjutnya adalah bronkus secundus. Nah, untuk membedakannya dexter sama sinister, untuk jumlahnya bronkus primarius dexter itu ada 3. Tapi kalau yang sinister dia itu ada 2. Terus untuk letak skeletopisnya saat masuk hilum pulmonis itu dia setinggi VT5 gitu. Kalau yang sinister dia itu setinggi VT6. Terus juga penamaannya ada bronkus secundus eparterialis sama bronkus secundus hiparterialis. Terus di sinister dia itu kedua itu merupakan bronkus secundus yang hiparterialis aja gitu. Nah, selanjutnya ada bronkus tertius. Dia itu jumlahnya sesuai sama segmen tiap lobulus di dalam pulmonya gitu. Kalau dexter 10, kalau sinister berarti 8 atau 9 gitu. Nah, bronkus tertius segmentalis itu bakal jadi bronchiolus terminalis, terus bakal bercabang jadi bronchiolus respiratorius. Nah, bronchiolus respiratorius itu bakal menjadi ductus alveolaris. Nah, ada sekumpulan alveoli, dia tuh bakal menjadi saccus alveolari. Dia tuh sebuah kantung alveolarinya kan, alveolus gitu loh, kantungnya. Terus itu menjadi alveolus. Terus kita ke pleura. Jadi lapisan pleura itu ada 3, ada pleura parietalis, pleura visceralis, sama cavum pleura gitu. Nah, untuk pleura parietalis dia itu berdasarkan topografinya itu ada pleura parietalis pars-costalis, berarti dia itu di coste kan. Terus ada pleura parietalis pars mediastinalis, berarti dia itu di mediastinum. Terus pleura parietalis pars diafragmatica, berarti dia di diafragma itu. Terus ada cervicalis, dia di pleura cervicalis. Nah, ini ada gambarnya. Pleura cervicalis kan. Jadi sini lah. Sini ada yang costalis, ini pars costalis, ini yang pars mediastinalis, berarti kan di mediastinum gitu. Ini diafragmatica berarti di maka di diafragma gitu. Terus untuk vaskularisasi sendiri itu ada pleura parietalis sama yang visceralis. Kalau yang parietalis itu dia pars mediastinalis, itu bakal ke arteri perikardioprenica. Terus yang pars diafragmatica dia itu ke arteri prenica yang superior dan juga arteri musculoprenica. Dan juga yang pars costalis dia itu ada arteri intercostalis. Namanya sama gitu. Untuk yang pleura visceralis itu ke arteri bronchialis cabang aorta descendens pars thoracis gitu. Untuk inovasinya ada pleura parietalis itu yang dia tuh yang timbul nyeri, tapi kalau yang visceralis dia tuh nggak timbul nyeri gitu. Nah, yang parietalis itu ada pars costalis sama pars diafragmatica dan mediastinalis. Kalau yang costalis dia tuh nervus intercostalis, tapi kalau yang diafragmatica dan mediastinalis berarti dia nervus prenicus gitu. Terus untuk pleura visceralis itu yang enggak ditimbulkan tadi, yang tidak timbul nyeri. Terus untuk drainase venanya itu ada pleura parietalis itu dia venanya itu bersatu sama vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan gitu. Kalau yang visceralis dia itu bakal bermuara ke vena pulmonalis. Nah, kita ke pulmo. Ada basis, apex, terus ada 2 fasies sama 3 margo. Nah, 2 fasies itu ada fasies costalis
Terus ada facies mediastinalis. Kalau 3 margo itu margo inferior sama margo anterior et posterior. Nah, di basis itu kan berarti ini mana? Apex itu kan kayak di atasnya ini kan. Ini adalah apexnya gitu ya. Nah, ini tuh yang warna ungu ini tuh adalah vena gitu. Arterinya kan ya. Ini tuh adalah vena. Vena yang ini tuh adalah ini arteri, ini vena. Oke, selanjutnya pulmodexter dan juga pulmosinister. Kalau yang dexter dia tuh 3 lobus, kalau yang sinister dia tuh 2 lobus. Kalau ini 10 segmen, kalau yang sinister itu adalah 8-9 segmen gitu. Nah, ini adalah yang pulmodexter, ini adalah yang pulmosinister gitu. Nah, selanjutnya itu ada radix et hilum pulmonis. Radix itu adalah sebuah kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur di mediastinum gitu. Nah, kalau yang hilum pulmonis dia itu daerah tempat strukturnya yang masuk sama yang keluar. Nah, untuk struktur yang melewati hilum pulmonis dia itu ada yang pulmodexter, di atas ke bawah itu bronchus eparterialis, arteri pulmonalis, sama 2 bronchus eparterialis dan juga vena pulmonalis. Kalau yang pulmosinister dia itu ada arteri pulmonalis, 2 bronchus eparterialis sama vena pulmonalis. Nah, untuk vaskularisasinya dia itu ada fungsional sama yang nutritif. Kalau yang fungsional dia itu adalah arteri vena pulmonalis, tapi kalau yang nutritif dia itu arteri vena bronchialis gitu. Nah, untuk jenis limfanya sendiri itu dia bakal menuju ke nodi limfa tracheobronchialis gitu. Nodus limfa tracheobronchialis. Terus inervasinya dia tuh plexus pulmonalis. Selanjutnya untuk laporan terakhir atau laporan yang ketiga yaitu jelaskan anatomi jantung. Nah, perikardium itu adalah lapisan yang membungkus jantung gitu. Nah, dia itu dibagi menjadi 2, perikardium fibrosum sama yang serosum. Kalau yang fibrosum dia itu tersusun dari jaringan fibrosum, tapi kalau yang serosum dia itu terdiri atas 2 lapisan serosa, yang mana itu adalah lamina parietalis perikardi sama lamina visceralis perikardii. Nah, terus ada sinus perikardii. Itu ada sinus obliquus perikardii sama sinus transversus perikardii. Kalau sinus obliquus perikardii itu adalah refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, sama vena pulmonalis itu memasuki jantung gitu. Tapi kalau yang transversus dia itu alur di mana aorta dan truncus pulmonalis itu yang meninggalkan jantung. Nah, ini adalah sinus yang transversus ya kan. Itu yang obliquus. Nah, ini adalah lamina yang visceralis, yang serosum, ini yang lamina parietalis. Selanjutnya yaitu jantung, letak anatomisnya itu di mediastinum medius. Nah, dia itu dieratin sama cavitas thoracis. Yang pertama itu ada ligamen sternoperikardiaka, dia tuh ke corpus sterni. Kalau yang sipoperikardiaka berarti dia processus sipoideus. Ligamen perikardioprenica berarti dia diafragma. Terus ligamen vertebroperikardiaka dia vertebra gitu. Terus untuk struktur eksterna, jadi setiap jantung itu dapat diidentifikasi ada apex, basis, dan juga 3 fasies gitu. Nah, 3 fasies itu ada fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, sama fasies pulmonalis. Nah, yang sternocostalis yaitu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga antrium dextrum. Yang diantaranya itu terdapat sulcus antrioventricularis. Nah, pada pinggir kirinya dia tuh disusun sedikit oleh namanya auricula sinistra. Terus fasies diafragmatica itu terutama dibentuk oleh ventriculus dari dexter sama sinister yang dipisahin sama sulcus interventricularis posterior dan juga bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Terus untuk fasies pulmonalis dia itu terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk sebuah impresio kardiaka
pada facies medialis pulmo sinister dan juga anterior dextrum untuk pulmo yang dexter gitu. Nah, ini kan auricula sinistra. Nah, ini di sini. Oke, selanjutnya yaitu struktur yang eksternal ya. Kita ke skeleton cordis terlebih dulu. Jadi untuk fungsinya dia itu tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka dari jantung dan juga tempat perlekatan cuspis atau yang dinamakan katup jantung. Nah, dan dia itu esalator impuls antara atrium sama ventricle. Selanjutnya dia itu terdiri atas annulus fibrosus, habis itu ada trigonum fibrosum dan juga pars membranacea, septum interventricular dan juga interarterial dan juga anterioventricular. Nah, annulus fibrosus dia itu kan memiliki 4 cincin, fibrosa yang memiliki 2 ostium kan. Namanya ada 2 ostium anterioventricular dan juga orificium aorta sama orificium truncus pulmonalis. Nah, 4 cincin itu ada annulus anterioventricularis dexter yang berada di valva tricuspid dan juga ada annulus anterioventricularis sinister yang itu berada di valva mitralis. Nah, annulus valva aorta dia itu berada di sekitar valva aorta. Kalau yang valva trunci pulmonalis berarti dia itu sekitar valva pulmonalisnya gitu. Nah, untuk trigonum fibrosum dia itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antar annulus gitu. Ada trigonum fibrosum dextrum sama trigonum fibrosum yang sinistrum. Kalau yang dextrum berarti dia itu antara annulus fibrosus valva aorta sama annulus anterioventricular yang dextra. Kalau yang sinistrum dia itu annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus anterioventricular yang sinistra. Nah, untuk yang struktur internalnya anterium dexter itu vena cavarumnya itu struktur yang halus. Kalau yang kasar itu ada musculus pectinati. Nah, itu dipisahin sama yang namanya crista terminalis di bagian dalamnya. Kalau yang di bagian luarnya itu namanya adalah sulcus terminalis. Terus ada fossa ovalis, yaitu obliterasi dari foramen oval pada fetus gitu, dan nimbus fossa ovalis. Nah, ostium vena cava superior juga ostium vena cava inferior terdapat valvula eustachi. Kalau yang ostium sinus coronarius itu terdapat valvula de Bessy. Terus habis itu ostium arterioventricularis yang dextra itu ada valvula tricuspid. Nah, ini nimbus of fossa ovalis. Nih, fossa ovalisnya ini ada eustachi. Ini yang de Bessy itu yang sebelah sini. Ini adalah eustachi. Selanjutnya yaitu untuk yang anterium sinister. Nah, sama sih, kalau yang halus itu dia vena cavarum yang venarum cavarum, tapi kalau yang kasar itu ada musculus pectinati. Dan dia dipisahin oleh crista terminalis bagian dalamnya. Kalau yang bagian luarnya itu namanya sulcus terminalis. Juga sama fossa ovalis, obliterasi foramen oval pada fetus dan juga ostium vena pulmonalis sama ostium arterioventricularis sinistra itu ada valvula bicuspid. Ini ya anterium sinister. Untuk yang ventriculus dexter ini yang sinister. Dia itu ada trabecula carnage. Itu terdapat sama musculus papillaris dan juga chorda tendineae gitu. Nah, trabecula septomarginalis itu tempat bundle His gitu dan juga rigi. Nah, ostium trunci pulmonalis dia itu ada valvula yang namanya valvula pulmonalis. Kalau yang ventriculus sinister dia itu ada musculus papillaris dan juga chorda tendineae. Dan miokardiumnya itu lebih tebal gitu, dan juga ada ostium aorta. Nah, itu berarti ada valvula aorta gitu. Selanjutnya untuk vaskularisasi dan juga inervasinya. Jadi untuk arterinya itu arteri perikardioprenica cabang arteri torakika interna dan juga arteri musculoprenica dan juga arteri prenica superior, arteri bronchialis, arteri esophagealis. Terus ada vena perikardioprenica itu vena brachiocefalica, sama dari vena brachiocefalica. Terus ada sistema dari azygos. Untuk inervasinya dia itu ada nervus
simpaticus itu ada pericardium fibrosum dan juga lamina parietalis pericardium serosum. Terus untuk truncus sympathicus dan juga nervus vagus itu lamina visceralis pericardium yang serosum. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat ada kesalahan kata atau yang lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.